Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang saya hormati. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya mengupload video hasil pembelajaran saya tentang tahapan mendidik anak teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan buku dari Jamal Abdurrahman. Dari Jamal Abdurrahman ini kita bisa meringkasnya ke dalam beberapa poin. Yang pertama adalah keistimewaan fase kanak-kanak. Apa saja keistimewaan fase kanak-kanak? Yang pertama adalah fitrahnya yang bersih. Yang kedua, keluguannya anak-anak. Yang ketiga, kepolosan yang jernih. Yang keempat, kelembutan dan kelenturan jasmani. Yang kelima, kalbu yang suci. Keenam, jiwa yang suci. Kemudian harapan untuk anak-anak tentunya adalah tumbuh menjadi seorang pemuda atau pemudi yang tahan dalam menghadapi berbagai tantangan, beriman, kuat, kokoh, dan tegar. Kemudian jika anak-anak dibiasakan melakukan kebaikan, maka ia akan tumbuh menjadi orang yang baik dan kedua orang tuanya serta pendidiknya yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika anak-anak dibiasakan melakukan hal-hal buruk dan ditelantarkan tanpa pendidikan, sekali lagi, tanpa pendidikan dan pengajaran, maka dia akan menjadi seorang yang celaka dan binasa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mengutip kitab suci Al-Quran, Quran Surat At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaroh. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kemudian sebaik-baik hadiah dan perhiasan paling indah yang diberikan orang tua kepada anaknya adalah pendidikan dan memberikan tuntunan. Tentunya sesuai dengan kemampuan, situasional, kondisi, bahkan kearifan lokal tempat tinggal. Ya. Yang pada kenyataannya di setiap daerah itu mempunyai urf atau kebudayaan setempat yang masing-masing mempunyai ciri khas, jadi tidak bisa diseragamkan. Ada kalanya sesuatu hal yang menurut daerah tertentu ini adalah sebuah hal yang dilarang, tapi menurut daerah lain tidak dilarang. Itu hal yang biasa gitu, dan bahkan masyarakat mayoritas pun menganggap itu suatu hal yang biasa dan masih di bawah norma-norma gitu, seperti itu. Kemudian hal yang harus diwaspadai dalam pengasuhan dan pendidikan anak pada zaman sekarang ini adalah ajaran ateis dan teori pemikirannya, kebudayaan barat, pemikiran dan ide dari kaum sekuler. Kedua orang tua berkewajiban memelihara anaknya dengan cara mendidik, membersihkan budi pekerti, mengajari akhlak-akhlak yang mulia, serta menghindarkannya dari teman-teman yang berbudi pekerti buruk. Ya, kemudian tanda-tanda anak fase tamyiz, yang pertama munculnya rasa malu. Lalu apa yang harus dilakukan oleh kedua orang tua ketika anaknya sudah mulai tanda-tanda tersebut? Yang pertama adalah meningkatkan pengawasan. Yang kedua, mensyukurinya sebagai anugerah dari Allah dan juga berita gembira yang menunjukkan kebersihan akhlak, kejernihan kalbu, dan kematangan akal. Lalu yang ketiga adalah memasukkannya ke sekolah pembelajaran Al-Quran, mendengarkan kisah-kisah orang-orang pilihan dan cerita orang-orang yang bertakwa.
Poin berikutnya, kewajiban-kewajiban kedua orang tua kepada anak. Yang pertama, ketika terlihat akhlak yang baik dan perbuatan yang terpuji pada diri anak, maka kedua orang tua wajib menghormati anak dengan memberikan penghargaan yang membuatnya senang dan memujinya di hadapan orang lain. Yang kedua, ketika anak melakukan kebiasaan buruk, maka kedua orang tua bersikap pura-pura tidak tahu, jangan membuat anak merasa tersudutkan dan dipermalukan. Yang ketiga, jika akan menegur anak, maka lakukan secara rahasia dan katakan, "Nak, kamu tidak baik melakukan hal ini dan jangan diulangi lagi." Kemudian yang keempat, sang ayah dianjurkan untuk membiasakan anaknya berjalan, bergerak, berolahraga agar anak tumbuh menjadi orang yang tidak pemalas. Kemudian yang kelima, sang ayah harus melarang anaknya membanggakan diri di hadapan teman-temannya dengan kekayaan yang dimiliki oleh ayahnya. Yang keenam, sang ayah harus membiasakan anaknya untuk bersikap rendah hati, hormat kepada teman-teman sepergaulan, dan bersikap sopan dan lembut dalam bertutur kata dengan teman-teman sepergaulan. Yang ketujuh, seorang ayah harus mengajari anaknya bahwa kemuliaan terletak pada sikap memberi, bukan meminta-minta, dan bahwa meminta-minta adalah akhlak yang tercela, hina, dan rendah, meskipun dalam keadaan fakir. Yang kedelapan, seorang ayah tidak boleh membiasakan anaknya meludah dan mengeluarkan ingus di tempat ia berada, menguap di hadapan orang lain, membelakangi orang lain, duduk dengan bertumpang kaki, meletakkan tangan di bawah dagu, menyandarkan kepala pada lengan. Lalu yang kesembilan, sang anak harus diajari cara duduk yang baik, tidak banyak bicara, tidak banyak bersumpah, tidak memulai pembicaraan, berbicara hanya seperlunya dan untuk menjawab pertanyaan saja. Yang kesepuluh, sang anak harus dibiasakan untuk mendengarkan perkataan orang yang lebih tua dengan baik tentang apapun yang dikatakannya sesuai bahasa sehari-hari. Bersikap hormat kepada orang yang lebih tua, memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih tua, dan duduk dengan menghadap. Yang ke-11, sang anak harus dilarang bergaul dengan orang-orang yang biasa mengucapkan kata-kata yang buruk, tidak bermanfaat, jorok, dan cacian supaya tidak tertular. Yang ke-12, sang anak dianjurkan untuk diajari bersikap taat kepada kedua orang tua, pengajar, serta setiap orang yang lebih tua, baik dari kalangan keluarga maupun orang lain. Dan yang ke-13, apabila anak telah usia tamyiz, maka perintahkan untuk bersuci dan sholat, serta dianjurkan untuk dilatih berpuasa Ramadan. Itu saja teman-teman yang saya banggakan. Semoga sharing saya kali ini bermanfaat dan bisa berkontribusi untuk membentuk peradaban yang Islami, yang beradab. Kebenaran datangnya dari Allah, ketidaksempurnaan dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.